Pak Ahmad Sonarto. Kita kembali ke rumus kepada guru kita sudah, yaitu Kiai Haji Muhammad Sulaiman Marzuki Ridwan. Ya, itulah. Rumusnya sederhana, bukan hanya perlu ada di kotane. Rumusnya itu adalah carilah air bersih, air steril. Artinya carilah maksum, ya kan? Nah, kalau maksumnya masih gaib, terpaksalah saya alihkan. Sekarang maksumnya tidak gaib. Seorang maksum sudah menulis 130 buah kitab. Seorang maksum telah mengibarkan panji al-baitulillah. Seorang maksum telah bergerak merevolusi Irak sekarang, ya. Jadi artinya saya menemukan apa yang dirumuskan oleh guru kita, carilah air steril, carilah air bersih. Bukti dia air steril, ya tadilah ucapan Imam Muhammad Bakir itu membuktikan dia air steril atau alias maksumin. Karena apa? Wala yahil muslimin ayyal tawi alaihi faman fala dzalik fa huwa min al-nar li'annahu yad'u ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Itu pembuktiannya, karena tak mustahil berpaling dari seseorang itu ahli neraka, karena hanya berpaling dari maksum lah seorang itu menjadi ahli neraka. Jadi artinya kalau belum mendapatkan maksumin berarti rumus nggak dipakai, itu aja lah. Rumus nggak dipakai, masih dapat air kotor, ya, air tidak steril, ya, makanya tetap kotor hasilnya, ya. Demikian akhirnya mendukung apa? Mendukung orang kotor, ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaga Sukma, saya berpegang teguh dengan air steril itu, ya kan? Tapi kan harus ada wadahnya. Wadah yang kita tunggu Imam Zaman kan sedang gaib, ya kan? Wadahnya, nah sekarang wadah ini sudah nampak. Wasinya Imam Zaman, loh, bukti nyatakan loh gitu. Itu walau memang kebenaran dan kebenaran, kenapa harus takut gitu loh. Air sterilnya ada, tapi penampungnya, wadahnya masih disembunyikan gitu loh, Bang Jaga Sukma. Itu yang belum saya terima gitu. Siapa bilang Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar loh. Syiah itu mengkafirkan Umar loh. Umar itu ahli neraka loh. Kalau Anda tidak punya keyakinan demikian, Anda berbohong, ya. Itu aja. Jadi Syiah itu takfiri kepada Abu Bakar, takfiri kepada Umar. Saya jelasin di sini. Kalau Anda tidak takfiri kepada kedua ini, kepada dua berhala Quraisy ini, Anda bohong, ya. Jadi jangan bohong lah bahwa Syiah itu takfiri, ya. Siapa bilang nggak takfiri, ya. Saya punya keyakinan Abu Bakar munafikun awal, Umar mu'alimun iblis. Nggak saya tutupin loh sama ahli sunnah, saya ceritain. Itu keyakinan takfiri Syiah, ya. Anda bilang nggak takfiri, takfiri dong. Karena takfiri itu termasuk daripada wa may yakfur bitaghut, termasuk baro'ah, berlepas diri daripada orang-orang kafir. Anda nggak berlepas diri dari orang kafir, ya haruslah berlepas diri, ya. Karena syarat daripada berwilayah itu harus baro'ah dulu, baro'ah lebih dulu, setelah itu baru wilayah. Jadi Anda tidak sah berwilayah dengan 12 imam sebelum Anda baro'ah lepas diri daripada Abu Bakar dan Umar. Kan gitu. Jadi Anda jangan berbohong lah. Saya cerita, saya bongkar di sini bahwa Syiah itu tidak hanya Al-Yamani takfiri kepada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka berbohong, gak mau cerita, takut gitu loh, takut, ya. Demikian, mudah-mudahan dipahami lah semuanya, lebih paham, ya. Rasulullah Muhammadin wa ali Muhammad alimatu wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Imam Ali Khamenei itu sudah berfatwa. Saya mengikuti fatwanya Imam Ali Khamenei. Gitu Bang Jaga Sukma. Kita nggak usah cerita panjang lah. Demi kemaslahatan. Kan itu. Setingkat, semakom Imam Ali Khamenei sebagai wilayah faqih
Dia mengatakan begitu pasti ada pertimbangannya. Gitu Bang Jaga Sukma. Nah, wadahnya itu tidak sebatas 12 imam, karena ada wasiat Nabi mengatakan wadahnya itu ada 24, karena isna asra imaman wa isna asra mahdian itu wadahnya. Ini maksud ayat steril itu adalah pemahaman tentang Al-Quran, kan begitu. Itu ayat sterilnya, pemahaman tentang Al-Quran, ayat mutasyabihat Al-Quran itu bisa dipahami oleh para maksum. Jadi ayat sterilnya itu adalah pemahaman tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Sedangkan wadahnya itu maksumin, isna asra imaman wa isna asra mahdian, itu wadahnya. Nah sekarang Syed Ahmad Hasan Al-Yamani salah satu wadah itu. Itulah yang wadah steril tersebut. Sedangkan Syed Ali Khamenei tidak steril. Jadi kita bicara wadah ini bukan bicara airnya. Airnya itu penafsiran tentang Al-Quran. Sedangkan wadahnya ya 12 imam, 12 mahdi. Dan tidak termasuk Syed Ali Khamenei, gitu loh Pak. Saya menawarkan wadah kepada antum. Karena berpaling dari wadah ini, Anda ahli neraka, kata Imam Muhammad Baqir, sekali lagi bukan kata saya. Maka saya ulang-ulang itu perkataan Imam Muhammad Baqir dalam kitab Al-Ghaibatun Nu'mani halaman 263. Nah ini saya katakan bahwa orang Syiah yang sejati itu ashabud dalil, berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ketokohan. Kalau berdasarkan ketokohan yang terkenal, Indonesia Habib Rizik Syihab itu terkenal loh, FPI. Saya ikut FPI aja lah daripada ikut yang luar negeri, ikut Syed Ali Khamenei. Kalau bicara tentang keterkenalan, orang terkenal jadi tokoh-tokoh terkenal dijadikan patokan dan rujukan, itu sudah diancam oleh Al-Quran. Attakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para tokoh-tokoh agama mereka tuhan-tuhan selain Allah. Jadi Anda termasuk orang itu yang ahli sunnah mengagungkan tokoh ahli sunnah, yang Syiah mengagungkan tokoh Syiah, yang Salafi Wahabi mengagungkan tokoh Salafi Wahabi. Jadi sama aja, gak ada bedanya. Pengikut kebenaran tidak mengagungkan para tokoh-tokoh terkenal, tapi dia mengikuti hujah Allah. Allahumma arifni hujjatak fa innaka illam tu'arifni hujjatak dolatuani. Ya Allah, kenalkan aku dengan hujahmu. Kalau aku tidak mengenal hujahmu, tersesatlah dari agama ini. Syed Ahmad Hasan Al-Yamani adalah hujah Allah. Berpaling daripadanya adalah ahli neraka, kata Imam Muhammad Baqir. Demikian, ini tegas. Jadi saya menawarkan wadah, bukan isi airnya, bukan. Air steril diwadahi yang bersih juga kan. Nah makanya air bersih itu ada penafsiran Al-Quran, ayat mutasyabihatnya. Sedangkan yang disebut wadah bersih itu 12 imam, 12 mahdi, karena tercantum di dalam wasiat Nabi. Sekali lagi, karena menolak wasiat Nabi, akhirnya ya tadi, kenapa misinformation, ya, informasinya salah dan tidak nyampai pada umat Syiah. Kenapa? Karena memang tugas untuk menyampaikan surat wasiat itu nama orang yang tercantum dalam wasiat itu sendiri, bukan ulama Syiah. Kalau disampaikan ulama Syiah, tentunya ulama Salafi, ulama Wahabi nggak mau terima. Tapi kalau disampaikan hujah Allah, makanya itu netral dia sifatnya, bukan ulama Syiah. Syed Ahmad Hasan Al-Yamani bukan ulama Syiah, tapi ulama yang tercantum namanya dalam wasiat Nabi SAW dan mendakwahkan wasiat tersebut. Makanya kami adalah ashabul wasiat. Kami adalah orang-orang yang mengikuti wasiat Nabi. Jadi keselamatan terletak dari mengikuti wasiat Nabi. Karena dikatakan dalam hadisnya itu, siapakah golongan yang selamat itu? Kata Rasulullah SAW, disuruh mengatakan, apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Golongan selamat? Coba, apa kata Rasulullah dan golongan selamat? Nanti saya jelasin nanti. Golongan selamat itu bukan ahli sunnah, bukan Syiah. Apa yang dikatakan Nabi? Ya, apa yang dikatakan Nabi? Golongan selamat. Dan hadis tentang 73 golongan, satu yang selamat. Siapa itu? Bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah Imamiyah, bukan Salafi Wahabi. Siapakah golongan selamat itu? Umatku pecah 73 firqah, kulluhum finnar, tapi satu yang selamat. Siapa yang selamat? Kata Rasulullah. Itu dijelaskan oleh Rasulullah. Nanti akan kita jelaskan nanti. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ali Khamenei, walaupun dikatakan antum bilang tidak steril, nggak jadi masalah. Tapi bukti kerjanya nyata. Kan begitu Bang Jaga Sukma, yang diajarkan oleh nabinya, oleh ahlul baitnya, dan dia
zuriyahnya. Kan begitu. Bukti nyatanya kerjanya membela kaum tertindas. Pertama. Kedua, antum selalu mengagungkan wadah yang diceritakan, tapi nggak ditampilkan wadah tersebut, hanya sebuah nama yang namanya wadah steril, tapi wadahnya tidak pernah ditampakkan, dibukti nyatakan, gitu loh. Dan kerjanya pun mana untuk kaum tertindas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu syukru ala ma aulana wa la hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyyin wa salim tasliman. Di dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah ada hadis berbunyi begini ya. Terpecah umat ini atas 73 firqah, semuanya di neraka kecuali satu firqah saja. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apakah satu firqah itu? Rasulullah menjawab, man kana ala ma ana alaihi yaum wa ashabi. Ini Nabi tidak mengatakan Ahli Sunnah wal Jamaah ya, tapi dikatakan mangkana ala ma'ana alaihi yaum, yang mana seperti saya pada hari ini. Nah, maksudnya saya pada hari ini itu siapa? Rasulullah itu punya 4 jabatan. Pertama, dia sebagai seorang nabi, ya kan? Nah, kemudian sebagai seorang rasul, kemudian sebagai seorang imam, dan dia sebagai khalifatullah gitu. Nah, artinya setelah wafat Nabi kan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Yang ada apa? Imam setelah Nabi Muhammad, Khalifatullah setelah Nabi Muhammad. Siapa? Imam Ali. Nah, artinya hadis itu mengatakan wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Artinya saat Nabi wafat, artinya golongan yang selamat adalah sahabat-sahabatnya Imam Ali, karena Imam Ali adalah Khalifatullah. Karena Nabi Muhammad juga Khalifatullah, ya. Nabi Muhammad juga imam. Nah, Imam Ali juga imam. Cuma Imam Ali bukan Nabi dan Rasul, gitu loh maksudnya. Makanya sahabat-sahabat para imam itulah golongan yang selamat. Dalam hal ini orang menyebut sahabat-sahabatnya 12 imam tersebut disebut kaum Syiah, kan begitu. Jadi arti Syiah itu sebenarnya ya sahabat-sahabatnya Isna Asyara imaman, 12 imam. Sebagaimana dikatakan hadis, golongan selamat adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah. Maka setelah Nabi wafat, golongan selamat adalah sahabat-sahabatnya para imam. Gitu loh. Itu maknanya. Nah, setelah 12 imam ini dilanjutkan siapa? 12 Mahdi. Nah, 12 Mahdi itu apa? Makanya golongan selamat yaitu sahabat-sahabatnya 12 Mahdi. Makanya disebut Ansor. Ansor itu kan gelar sahabat kan. Ansor, Muhajirin dan Ansor kan. Nah, makanya golongan selamat itu adalah Ansor. Kalau Ansor di zaman Nabi, Ansornya yang membantu menolong dakwahnya Nabi. Kalau sekarang yang membantu dakwahnya daripada 12 imam, 12 Mahdi tersebut, itulah golongan yang selamat. Malah si hari ini malah menentang dakwahnya golongan yang selamat ini. Kan lucu itu. Mana mau selamat gitu loh. Kok menentang wasiat Nabi, menentang wasiat dan utusan Imam Mahdi, di mana mau selamatnya kalau berdasarkan hadis ini? Apalagi didukung oleh hadis Syiah bahwa inaddin wa usuluddin, agama dan pokok agama itu huwa rajulun, dia seorang laki-laki. Nah kan? Nah itu. Jadi artinya seorang laki-laki itu maksudnya agama itu yaitu Rasulullah sendiri, 12 imam, 12 Mahdi, dan laki-laki seorang yang pada zamannya masing-masing. Itulah agama, pokok agama. Jadi dalam Syiah itu adalah hujah Allah. Siapapun beriman dengan hujah Allah dan mengikutinya, itulah golongan yang selamat sesuai hadis tersebut, yaitu ma'ana alaihi yaum wa ashabi, ya. Jelas itu makana alama ana alaihi yaum wa ashabi.
ya kan? Yang mana aku sejak aku hari ini sebagai nabi, sebagai rasul, kemudian dilanjutkan sebagai imam, sebagai khalifatullah, 12 imam, 12 mahdi, dan sahabat-sahabatnya. Kalau dulu sahabat nabi, sahabat bin wafat ya sahabatnya Imam Ali. Setelah Imam Ali wafat, sahabatnya Imam Hasan, Imam Hussein, dan seterusnya. Dan sekarang sahabatnya Imam Ahmad al Hasan. Inilah golongan yang selamat. Gitu loh kalau kita pahami hadis tersebut. Nah yang lain apa nggak selamat? Nggak selamat kalau Tuhan tidak memaafkan dan tidak mengampuni. Ini bicara tentang keadilan. Tentang keadilan Allah. Artinya kalau Allah itu memasukkan orang ke surga hanya karena benarnya, yang masuk surga itu hanya satu golongan saja, yaitu orang yang mengikuti khalifatullah pada setiap zaman. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersifat adil tapi bersifat kasih dan sayang, maka orang-orang ahli sunnah juga masuk surga, tapi bukan karena keadilan Allah, tapi karena kasih sayangnya, karena ampunannya, karena rahmatnya. Orang Syiah pun masuk surga juga, bukan karena mereka benar, tapi karena ampunan dan rahmat Allah. Begitu loh cara memahaminya. Ya. Jadi pemahaman kita bahwa orang yang masuk surga karena keadilan Allah itu hanya satu golongan. Sedangkan 73 golongan di neraka kalau Tuhan hanya menegakkan keadilannya. Tapi karena rahmatnya, maka kullu umatin yadkhuluna jannah. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Kan begitu. Itu cara memahami hadis tentang umat 73 golongan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kalau dibilang kita sejaman dengan imam, kita sekarang sahabatnya Imam Mahdi karena zamannya Imam Mahdi. Lah itu malah kok jadi sahabatnya Ahmadil Hasan, ya, utusannya Imam Mahdi. Yang utusannya ini kebenarannya pun kita masih sulit menerima. Jangan-jangan Ahmadil Hasan ini pembohong, ya. Kalau Ahmadil Hasan pembohong ini, maka yang mengikuti Ahmadil Hasan ini bukan selamat, celaka, karena mengikuti pendusta. Satu masuk surga, yang 73 selain satu ini yang lainnya ke neraka. Berarti yang satu ini menghadapi yang selain dari di dalam 73 tersebut. Yang selain daripada yang satu di dalam 73 tersebut pasti akan melihatnya kepada yang satu ini. Sekarang lihat, siapa di antara yang satu ini yang dihajar sama semuanya. Kayak kemarin tuh ya, yang mengaku ahlus sunnah, dari si Cakra, dari si apa itu, dari si Rul, ya, semuanya menghantarnya ke si A saja. Dari Al-Yamani yang menjadi perhatiannya si A saja. Berarti si A ini paling seksi untuk jadi perhatian. Nah, si A yang paling seksi jadi perhatian ini berarti si A ini pandangan dari semua. Dari yang 70 di antara 73 selain yang satu ini selalu melihatnya kepada si A. Si A saja yang menjadi pusat perhatian ini. Si A yang paling paling seksi untuk dilirik. Kalau begitu, yang satu dari 73 berarti siapa? Si A dong. Karena terbukti si A ini yang paling jadi perhatian. Oh, kemarin itu ngetes. Dan ternyata hasilnya lebih goblok yang ngetes daripada yang dites ya. Apa manfaatnya mahligai manusia ya? Apa manfaatnya al-akli diciptakan lebih dahulu? Al-akli wal haya, hidup ya. Kemudian atin, apa hubungannya ini dalam kehidupan? Coba jelaskan ya. Wal amala solihan, terakhir amalan solihan ini dari mulai akli, akal, kemudian haya, hidup bergerak, kemudian tin jadi tanah mungkin mati, baru beramal. Ya sekarang yang nampak amalnya nih, kok dalam susunannya mati dulu, tin dulu ya. Nah tapi yang jadi kesimpulan amalnya yang saya lihat kok jadi tukang sombong, jadi tukang menghina, jadi budaknya atau jadi pengikutnya iblis ini tukang menghina ya, gak ngaku lagi, terang-terangan gak ngaku ya. Jadi orang yang bangga dengan ilmu ini hasilnya sombong ya,
memungkiri jelas-jelasan tanpa malu-malu, tebal muka kan? Tebal muka itu sama juga muka tembok gitu, Bang Tatang. Ya iya bang, kalau sekarang saya ngatain sama abang, misalnya nih ya, abang monyet, saya bilang gitu ya, misalnya nih. Terus di sesi berikutnya, abang ke saya bilang, monyet, kata abang, balas ke saya ya, misalnya nih. Nah, kemudian saya protes, kok kamu menghina? Saya bilang ya. Terus abang misalnya yang mengatakan, ke kamu duluan. Mana saya nggak pernah pun gitu ya. Padahal saya memulai jelas bang. Tapi saya menyangkal. Apa saya bukan tebal muka gitu bang? Ya. Saat kita memulai menyangkal, saat kita dibalas nggak mau. Gimana nih bang? Tebal muka, tebal tembok, atau tebal pantat nih? Aduh, iya. Nggak ngerti apa sih yang mau diandalkan. Gitu, apa yang dibanggakan. Bingung saya mah kaum Sakifa ini. Ya bang, kaum Sakifa. Ayo bang, pamer ilmu tapi tidak mampu menafsirkannya sendiri bang. Coba kita raba bang. Bang, katanya diciptakan akal dulu sebelum bumi dan langit ya. Pada saat akal ini berarti apa bang? Akal ini dalam tubuh manusia. Saat Allah bang menciptakan Adam ini ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu ya. Kemudian malaikat pada protes tuh ya, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya lah ya. Saya nggak hafal sepenuhnya nih, ingat sebagian itu ayat itu ya. Nah, tapi di ujungnya kan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Pada saat itu bang ya, wakana minal kafirin, iblisnya ini. Pada saat itu tuh di ayat kemudiannya tuh ya, ayat 34 kalau nggak salah Al-Baqarah tuh bang. Nah bang, itu Adam diciptakan dari tanah, tanahnya sudah ada belum ya? Nah berarti Allah menciptakan Adam ini akalnya dulu atau bumi langitnya dulu? Atau bumi langitnya sudah ada, Adam baru diciptakan. Jadi gimana nih Pak? Terus kita memahami ini pun, apa relevansi manfaat dalam kehidupan kita? Apa? Apa kita ini perlu paham hal itu? Ya, nggak mampu kan dirinya menjelaskan. Padahal kita dalam ilmu Syiah, kita tidak diajarkan yang hal demikian. Yang diajarkan itu kita sekarang mengerti dalam hidup ini supaya jangan sampai berbuat dolim ya. Tapi kalau didolimi kita membalas, itu hak kita dong. Fa in qataluhum faqtuluhum, ayat Al-Baqarah 191. Jadi kalau dia dihina atau kalau dia menghina kita balas nggak apa-apa. Cuman kalau kita yang memulai, itu pantrangan ya. Tidak disukai oleh Allah kalau kita yang memulai. Tapi kalau kita membalas, perintah dari Allah ya. Fa in qataluhum faqtuluhum. Kalau mereka menyerang pada kamu, balas lagi ya. Jadi nggak apa-apa kita membela diri ini, tapi jangan kita memprakarsai untuk berbuat jelek. Tapi kalau dimulai jelek, kita balas jelek lagi, nggak apa-apa, sebagai pelajaran ya pada mereka itu. Karena kalau nggak digituin, mereka nggak dapat pelajaran. Iya bang. Enggak, pertanyaan saya apa sih yang dibanggakan? Ilmu apa gitu loh. Ilmu apa yang dibanggakan gitu loh. Sejauh mana sih ilmunya gitu. Kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu leluhur kita. Itu bang. Nabinya, ini kan kita umat Nabi nih.
Yang anehnya, nabinya nggak sombong, nabinya merendah diri, kok umatnya sombong gitu. Itu ikut siapa itu, kadang-kadang suka bingung kita berpikirnya gitu Bang. Bang, ya, kan kita dari ilmu Syiah Ahlul Bait ini ya, kita kan diajarkan memuliakan Ahlul Bait, tapi dia berkesimpulan bahwa kita katanya yang Ahlul Bait dan kita yang ditolong sama Allah itu hanya Ahlul Bait itu kita katanya. Jadi yang dianggapnya Ahlul Bait itu kita nggak merasa Ahlul Bait, kita hanya mengikuti. Kita nggak merasa Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kan terbatas cuma 12 orang, ya. 14 dengan ditambah Nabi dan Fatimah, ya. Jadi Ahlul Bait yang awal itu 5 orang, Bang, ya. Itrahnya 9, maka jadi 14. Tetapi Nabi dan Fatimah kan bukan berfungsi sebagai imam dalam arti imam yang kemudian sesudah Nabi. Karena Nabi kan imam yang awal, Fatimah kan perempuan. Jadi bukan sebagai imam lah ya. Tapi rangkaiannya Ahlul Bait di situ. Jadi inilah manusia-manusia suci tersebut, ya. Manusia-manusia yang bersih, dan mereka ini ditugaskan oleh Allah itu. Ditugaskan rangkaiannya, kebenaran itu di dalam mereka, dan mereka itu figur-figur yang figur-figur yang sempurna, dan mereka lah yang akan bersama dengan Nabi di Telaga Haud kelak. Nabi kan menjelaskan, ya, anahuma la yatafarraqu hatta yarida alayal haud. Mereka itu tidak akan berpisah, ya, dengan Al-Qur'an sehingga bertemu denganku di Telaga Al-Haud. Tidak ada yang dikatakan oleh Nabi selain daripada mereka Itrah dan Ahlul Bait ini. Nah, lantas Bang, ayat-ayat yang lain yang mengatakan segala kemuliaan kalau tidak diarahkan kepada mereka, tapi mau diakui kepada selainnya mereka. Nah, ini bagaimana Bang? Ya, karena Quran ini, Allah ini gak mungkin ayat satu dan ayat lain ini saling beda arah, ya. Al-Quran ini antara satu ayat dan ayat yang lain ini saling mendukung kepada suatu kesimpulan bahwa jalan menuju Allah ataupun hidayah itu sendiri, ya. Jadi kalau sekarang semua unsur figur atau semua sosok figur mau diterapkan atau mau dinisbatkan kepada selain yang layak, ya itulah makanya orang mencari sosok-sosok yang lain. Akhirnya ketua ataupun imam-imam mazhab mereka dijadikan figur yang yang super, ya, dalam oleh pengikutnya. Nah, sosok super ini ternyata ajarannya kok berlainan. Kalau ajaran berlainan, sedangkan semua mengklaim dari Nabi, mungkin tidak. Nabi ini mengajarkan beragam, ya. Jadi apakah Nabi itu dari dulu itu sudah mengajarkan ataupun sudah mengarahkan, nanti kamu harus menjadi 4 mazhab, ya. Masing-masing mazhab berbeda, ya terserah kamu lah. Kamu bermacam ragam, ya. Akhirnya kan itu kan kecenderungannya kita bisa bisa ke arah saling bergesekan lah. Sedangkan ayat Al-Quran menjelaskan, Bang, dalam surat Al-Hujurat ayat 9 atau 10 ya kalau nggak salah. Fa aslihu baina akhawaikum. Kamu itu saling toleran, saling menghargai, saling beramal soleh. Fa aslihu baina akhawaikum, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kamu itu saudara. Nah, masa sesama saudara dibekali saling berbeda? Kalau untuk pedoman nih, saya pikir ya, sekarang gini aja lah contohnya, ya. Jepang misalnya membuat produk satu kali produk, ya, misalnya produk kendaraan nih dengan merek dan tipe tertentu. Kemudian di dalam kendaraan tersebut disimpan buku manual, ya, cara membuka kopling, cara membuka bodi misalnya,
cara membuka rantainya. Buku manual itu dari motor yang satu dijual di Bandung dengan motor yang satu dijual di Surabaya, buku manualnya akan berbeda tidak? Saya pikir sama, Bang, ya. Atau HP lah, membeli HP kita membeli HP Xiaomi, ya, tipe tertentu, Redmi misalnya, Redmi Note, ya, Redmi Note berapa? Kalau sekarang yang terbaru itu Redmi Note berapa? 23 ya, Redmi Note 10 saja lah misalnya, ya. Kemudian setiap beli HP kan di situ ada buku, Bang, buku cara pengoperasiannya. Buku yang menjelaskan cara pengoperasiannya tersebut, kalau kita beli di sini dan beli di Surabaya dan beli di Sumatera, berbeda atau sama? Saya pikir sama. Kalaupun berbeda mungkin di lain negara berbeda bahasanya saja. Adapun urutan pengoperasian itu petunjuknya sama. Seandainya misalnya pertama pengecasan sampai sekian persen misalnya gitu, ya. Dan petunjuk lain, penjelasan bahwa ini baterainya berapa misalnya gitu, slot daripada nyebutnya itu slot dari kartunya lah, ya, dari kartunya itu ada 2 misalnya, ya, atau ada 1 gitu. Nah itu kan Bang, saya pikir tidak akan berbeda. Demikian juga lah Nabi ini, ya, menurunkan Quran ini, tentu maksudnya itu gak akan berubah, Bang. Maksudnya itu tetap begitu. Kenapa sekarang kok jadi berubah? Salah Nabi atau salah kita? Kalau HP dari sananya begitu, buku penjelasnya begitu, ternyata pengoperasiannya berubah. Apakah salah produsen? Atau gini lah, kalau HP mungkin nggak begitu umum lah dijelaskan begini, nggak paham, ya. Sekarang gini lah, kendaraan, Bang, dari Jepangnya itu sedemikian, kok sekarang di sini kendaraan itu suaranya jadi nyaring, ya, knalpotnya dibobok, ya. Nah yang ngebobok knalpot ini Jepangnya atau orang yang memakainya? Berarti salah siapa ini kendaraan ini kok jadi bising suaranya, ya? Harusnya kan kendaraan ini suaranya itu lemes, ya, suaranya enak, nggak terlalu memekakan telinga. Kok sekarang jadi bising? Nah, kendaraan yang berubah yang dari Jepangnya suaranya tidak terlalu bising, kok di sini jadi bising. Ini yang salah Jepangnya atau yang memakainya? Nah, jadi ini contoh, Bang, ya. Jadi yang memodif itu bukan Jepangnya, yang memodif itu yang menggunakannya. Nah, yang memodif inilah yang tidak taat mengikuti aturan dari Jepangnya. Sekarang dari Nabi, Bang, membawa produk agama dari Allah, kok sekarang beragam, bermazhab-mazhab. Yang salah nabinya atau yang bermazhab-mazhabnya? Kalau gitu ada dong satu yang tidak bising nih, yang lemes ini. Siapa? Nasiah menawarkan supaya lemes, supaya tidak bising, supaya benar, yaitu ini nih, Ahlul Bait yang masih orisinil mengikuti Nabi, karena di keluarga Nabi dijaga orang-orangnya semuanya orang-orang terpilih. Begitu, Bang, menjelaskannya. Tetapi mereka, yaitu ini, karena gengsi dan benci, tidak mau mengikuti yang benar. Maka seperti tadi, motor yang sudah bising diberitahu, ini loh motor yang orisinil itu begini, tidak bising. Tapi udah tetap saja bangga dengan motor bising itu, ya. Karena apa? Karena memang pikirannya udah gak beres, udah gak sesuai lagi dengan yang seharusnya. Kalau yang seharusnya gak mau merubah-rubah knalpot dibikin bising, karena mengganggu. Masuk ke lingkungan malam-malam kan orang lain terganggu, ya. Nanti masuk ke komplek kan ada tulisan di situ, motor bising dilarang masuk. Nah, tapi dia karena orangnya orang sudah terganggu cara nalarnya, ya senang aja dengan kebisingan tersebut. Demikian juga beragama, Bang. Kalau yang sudah senang tercemar, ya senang aja dengan tercemar. Kalau kita nggak mau, kita mau yang dari nabinya itu yang biar terjamin sampai kesannya diterima, bukan yang dimodifikasi. Iya, Bang, bingungnya itu, ya. Bingungnya itu ini bisa membuat saliru itu apa ya? Jadi mengecoh gitu, Bang, ya. Karena mereka ngomongnya agama tapi perilakunya meniru iblis, Bang, ya. Kan sombong ini iblis, ya. Di dalam surat Al-A'raf itu kan Allah menegur kan, ya.
ayat 12 kalau tidak salah ini. Qala, Allah berfirman kan ya, ma mana'aka ala tasjuda iz amartuk. Allah bertanya kan kepada iblis ini, apa yang menyebabkanmu jika sujud, apa yang apa yang menghalangimu atau apa yang menyebabkanmu tidak mau taat gitu ya. Ya, ma mana'aka ala tasjuda, apa yang menyebabkanmu tidak mau ala tasjuda untuk jika tidak sujud ataupun untuk bersujud gitu. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud gitu ya. Iz amartu, ketika aku perintah. Nah gitu kan. Jadi Allah masih tidak langsung menyiksa kepada itu ataupun tidak langsung memvonis kepada iblis ini, melainkan didakwa dahulu iblisnya. Kenapa kamu nggak nurut sih? Nah gitu ya, kalau gitu ya. Kenapa kamu nggak mau nurut? Kenapa kamu ataupun apa sih ataupun gimana ya pertanyaannya itu kalau mendakwa itu ya, kenapa sih kamu kok nggak mau nurut? Nah gitulah kalau kita ya, kenapa sih kamu nggak mau nurut gitu? Tapi kata iblis itu, ana khairu minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Nah ini bang, kalau abang bertanya apa yang menyebabkan mereka itu kok seperti itu, kesombongan gitu ya, ini bang, karena jiwa mereka ini mencontoh atau mirip atau menduplikat dari pribadinya iblis. Kata iblis, ana khairum minhu, ya. Nah, mereka itu punya pemikiran seperti itu. Aku ini lebih baik. Ya. Kalau soal ilmu, ini NU ini lebih tahu. Ya, ada ini. Punya jiwa iblis ini, Bang. Ana khairum minhu. Lebih tahu, lebih segala. Aku ulama, kesini tak ajari kamu, tak kuliahi gratis. Apa bang? Ini semuanya ana khairum minhu. Nah kalau ada jiwa ana khairum minhu ini menghalangi, ya, menghalangi. Nanti kesananya yaitu seperti iblis, kolak tani min nar wa kolak tahu mintin. Aku kan dari api, dia kan dari tanah. Aku kan NU, dia kan bukan NU. Aku kan ulama, aku kan santri, aku kan pinter nahu sorob, aku kan sudah. Padahal aku dan aku ini, rasa jiwa aku ini benarnya sudah mencapai petunjuk yang benar. Ternyata kalau kita kupas secara kehendak Allah, kehendak Nabi, justru siapa yang dalam jalur yang benar ini? Kemudian lihat dalam prestasi, siapa yang nampak ada kemajuan sepertinya ada kok pertolongan Allah ya. Surat Muhammad ayat 7 itu, intan surullah yang surukum wa yusabit aqdamakum. Siapa sekarang yang lebih tepat berada dalam itu? Nah kita ingatkan gitu hanya untuk Syiah, hanya untuk Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kita katanya. Kita bukannya mengatakan kita Ahlul Bait kita yang ditolong pasti sama Allah gitu ya. Cuman mazhab sekarang yang mengklaim Ahlul Bait itu, di antara semuanya siapa yang nampak ada tansurukum dari Allah ini sebenarnya harusnya membuka pikiran. Berarti kemana kita ini harus harus membuka kesadaran agar kita ini terbangunkan gitu ya. Kalau kita anggaplah seperti orang ngantuk atau orang tidur, nah kita terbangunkan, jadi kita melihat, oh mana nih jalan ini nih. Selama ini kita ini jalan ini berada dalam jalan yang benar, atau justru kita ini tersimpangkan dari jalan yang seharusnya. Orang misalnya mau pulang, dia ngantuk, bawa kendaraan, nggak sadar kendaraannya mungkin mengarah kemana, entah mengarah ke hutan atau mengarah ke jalur yang lain. Tapi begitu dia bangun, aku ini bukan arah jalan yang benar ya. Nah memperbaiki, nah gitu bang. Jadi maksudnya mengetuk itu dengan kita ingatkan, siapa sekarang yang berada dalam tansurullah ini, dalam tansurukum dari Allah ini. Itu apa maksudnya? Supaya menyadari, berarti kalau yang berada dalam tansurukum dari Allah ini yang benar. Kalau gitu kita harus
harus menyesuaikan ataupun harus menselaraskan dengan yang benar, bukan selalu bertahan. Tapi kalau tetap juga mau bertahan, itu udah pilihan, silahkan ya. Jangan menghina-hina pada kita yang sudah dalam keyakinan kita merasa ini loh yang benar menurut kita gitu ya. Kita juga nggak menghina mereka kok. Cuma kita memberitahu yang benar itu ini, kalau mau, kalau nggak mau ya silahkan. Saya mah gini, oh kamu nggak mau ya silahkan kamu gitu. Tapi kalau dia terus menghina kita, kamu itu goblok, nggak bisa baca Quran, kamu itu bisanya cuma nge-share. Ya bangkit bang, kita pun apa kita nggak bisa melawan? Nah, kata Allah, wa fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kamu, perangi lagi, ya bangkit kita dong. Dikit-dikit ini kita lawan jadinya. Bang, ini kayaknya kesalahannya ngaku habaib bang gitu ya. Terus yang tidak terima gitu ya, ada yang mengaku habaib ya bang ya gitu. Jadi kayaknya nih ya. Tapi masa iya juga hanya gara-gara ngaku habaib kok harus dilakukan kekerasan seperti ini? Dan ini di mazhab apa bang terjadinya? Apa di mazhab NU atau di mazhab apa ini? Saya yakin ini bukan di lingkungan Syiah. Masa iya orang Syiah seperti ini gara-gara kesalahan ngaku habaib saja? Kalaupun benar bukan habaib ngaku habaib ya, misalnya nih, kalau saya ini habaib nih misalnya ngaku-ngaku, ya sudah paling ditegur saja dan jangan begitulah, kita ingatkan gitu ya. Gak perlu juga kekerasan. Berarti ini bang, berarti ini nih, mana mazhab yang lebih menjaga akhlak? Sering kita dengar mereka mengemukakan ataupun sering menyebutkan Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Tapi kok hal begini lebih nampak di lingkungan mereka? Ya, orang Syiah kayaknya tidak terlalu begini nih ya. Cuman kalau orang Syiah kalau diginikan ya ngelawan sih. Masa diam saja? Ya Islam yang jelas bukan Islam pengikut Nabi lah kalau saya bilang bang. Bang, sebelum tahu di YouTube kan bang, mereka begitu gigih bang ya. Begitu tahu di YouTube kan bang, pada ciut bang ya. Jadi selama ini ngomong, ayo diskusi sama aku, katanya kamu bisa apa? Betul-betul kita coba di YouTube kan bang, biar viral ke internasional. Siapa yang sebenarnya ngawur ngomongnya dan siapa yang ngomongnya berdasar ya. Kita berdasar mengikuti yang benar, mereka ngawur sok benar. Nah, kita ujikan, kita buktikan biar didengar sama pemirsa. Ciut ternyata bang ya. Jadi siapa yang keluar-keluar katanya aku ini, wah aku ini dan ini, giliran bener-bener di forum gede sering nantang-nantang tuh, ayo bila perlu dengan aku, katanya apa, taruhan, ayo 1 juta dan segala macam. Ini nih di YouTube nih, ini apa namanya, semacam ajang ya, bakal didengar sama banyak orang yang berjiwa netral gitu ya, yang tidak memihak kemana pihak kemana, biar mereka tuh melihat Syiahkah yang benar atau Syiahkah yang salah. Nah, ternyata ciut bang ya. Jadi kuar-kuarnya saja yang luar biasa saat bener-bener kita coba kita coba bener-bener terbuka di depan umum ini, bener gak Syiah ini, buktikan bahwa Syiah ini sesat-sesatnya, kita akan membela. Gak berani ternyata. Dari kebencian bang, kalau orang itu benci, apapun akan ditimpakan kepada yang dibencinya ya, gitu. Jadi kalau orang itu sudah benci, orang baru keluar dari salon pun akan dibilang jelek gitu ya. Seperti persaingan contohnya itu persaingan antara istri muda dan istri tua. Kalau istri tua kalah cantik oleh istri muda baru datang dari salon dan cantik pun, kata istri tuanya pasti akan dikatakan ini jelek, dia jelek katanya gitu bang. Nah itulah yang ada dalam jiwa si Yasmin.
Bagaimanapun hal yang jelek, katakan Syiah itu. Padahal boleh jadi itu temannya sendiri, boleh jadi ya. Topinya aja putih kok. Putih ciri apa? Katanya ciri bukan ciri Syiah, katanya cirinya hitam ya. Itu topinya putih. Biasanya putih ini grupnya apa kan? Kalau bukan FPI, Salafi, ya kalau paling tidaknya sudah wal jamaah, biasanya begitu yang topinya putih ini. Lihat saja dari cirinya.